Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah pabrik sekaligus gudang perlengkapan lampu kendaraan di Jalan Bintang Mas, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, diamuk si jago merah. Kesal karena laporan perselingkuhan istrinya tidak direspon, seorang pria mengamuk di kantor Kemenak Cianjur. Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti lega karena 3 hakim terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kita ke informasi pertama, sebuah pabrik sekaligus gudang perlengkapan lampu kendaraan di Jalan Bintang Mas, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, diamuk si jago merah. Seorang karyawan menderita luka bakar. Kepulan asap tebal membumbung tinggi ke atas langit Cibinong, Kabupaten Bogor. Sumbernya berasal dari si jago merah yang mengamuk di sebuah pabrik sekaligus gudang perlengkapan lampu kendaraan pada Rabu sore. Sebelum api berkobar hebat, sempat terdengar dentuman keras dari dalam pabrik. Sontak karyawan pabrik berlarian berusaha menyelamatkan diri keluar dari gedung. Tapi satu karyawan terlambat menyelamatkan diri hingga mengalami luka bakar. Kan lagi pada kerja anak produksi, terus tiba-tiba ada suara dentuman. Saya dentuman tuh langsung suruh pada keluar. Ternyata udah kebakaran di bawahnya mah. Di mesin celup ya, mesin celup. Satu doang luka parah. Oh, udah luka parah? Ya, ada yang bakar ya. Itu karyawan atau gimana, Pak? Dia leader di bawah. Bukan hanya karyawan, warga yang tinggal di sekitar pabrik ikut diselimuti kepanikan. Khawatir kobaran api yang telah menghanguskan hampir seluruh bangunan pabrik merembet ke permukiman. Namun petugas damkar bergerak cepat mengendalikan api dengan mengerahkan 12 mobil pemadam kebakaran. Sekitar 2 jam kebakaran dapat dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kejadiannya mungkin sekitar setengah 4 lah tadi ya. Setengah 4 lalu kita kan damkar, kita bekerja keras untuk memadamkan. Sekarang lagi proses api, informasi dari listrik. Ya, listrik. Tak ada korban meninggal akibat musibah kebakaran, tapi satu karyawan pabrik yang menderita luka bakar kini dalam perawatan rumah sakit. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Gara-gara puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan, lahan hutan di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, ludes dilalap api. Kepulan asap pekat kebakaran membahayakan pengendara yang melintasi jalan penghubung Sukabumi Cianjur. Asap pekat menghalangi pandangan pengendara saat melintas di jalan penghubung Kabupaten Sukabumi Cianjur di daerah Cirawa, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Rabu siang. Asap bersumber dari kebakaran lahan hutan. Api dengan cepat merembet karena banyak semak yang mengering selama musim kemarau. Petugas damkar bersama warga bahu-membahu memadamkan api agar tidak meluas. Kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan, namun sekitar 1000 meter lahan hutan ludes. Api diduga bersumber dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengguna jalan. Kemungkinan diperkirakan itu dari orang yang membuang puntung rokok ke semak yang kebetulan karena musim kering jadi akhirnya cepat terbakar. Sekitar 1000 meter persegi lahan terbakar dan alhamdulillah dari Muspika, pemerintahan desa, P2BK bersinergi dan langsung kami menghubungi pihak damkar Kabupaten Sukabumi dan Petugas pemadam masih melakukan proses pendinginan sampai titik api benar-benar padam. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah mobil milik salah satu bank BUMN keluar jalur dan terjun ke dalam lahan sedalam 4 meter. Mobil itu menabrak rumah yang juga dijadikan warung di Kabupaten Tasikmalaya. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Cineam di Desa Raja Datu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu siang. Kecelakaan ini melibatkan sebuah minibus yang menabrak rumah yang juga dijadikan warung.
Minibus yang dikendarai oleh Dodi tiba-tiba keluar jalur dan langsung terjun ke bawah sedalam 4 meter. Padahal tidak ada kendaraan dari arah berlawanan. Bagian depan mobil ringsek serta rumah panggung roboh karena kerasnya benturan. Tidak ada korban jiwa, sang sopir pun hanya luka ringan. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani Satlantas Polres Tasikmalaya Kota untuk mencari tahu penyebab kecelakaan. Dugaan sementara sang sopir mengantuk sehingga hilang kendali dan terjadi kecelakaan.